Terima kasih sudah hadir di perkuliahan kita ya. Yang belum hadir tolong untuk segera ikut hadir ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti ya. Bisa mengikuti dan bisa eh, ikut aktif ya. Dan bisa menginformasikan hal-hal yang penting nanti dalam presentasinya. Baik, silakan langsung saja Siva atau siapa yang akan bisa share screen. Silakan. Ya, silakan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gunawan Santoso selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya Sila Dwi Kinanti dengan NIM 2021-08-10-2053 akan mempresentasikan materi hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep kehidupan negara di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan, berbicara beragam. Pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahnya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan. Masyarakat tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara, perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan negara. D. Alasan diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila karena Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat warga negara Indonesia, yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan, juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial, yaitu buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. C. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia bersifat kolektivitas. Itu sudah berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Yang kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar pri kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Yang D, argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dapat kita dapat melihat postur demokrasi kita secara normatif dalam konstitusi kita.
Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya argumen tentang seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RI 1949, UUDS 1950, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi dewasa kita ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi kita selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan dikembangkan mengacu pada landasan Injil Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI 1945. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan Injil Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI 1945. Demokrasi Pancasila itu sangat penting bagi negara Indonesia karena dengan adanya sistem demokrasi tersebut dapat menjamin setiap warga negara untuk terlibat secara setara dalam kehidupan bernegara melalui hak yang dijamin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Lanjut, silakan. Lanjut, dipercepat ya. Silakan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gunawan Santoso selaku dosen mata kuliah multikultural serta teman-teman semua. Saya Nur Aisyah dengan NIM 20210810-2062. Saya akan memaparkan beberapa materi saya yang berjudul Hakikat Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Next. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama ada klasikal Aristotelian teori. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua ada medieval teori yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty menempatkan atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dan yang terakhir ada contemporary doctrine atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini masih menyaksikan sejumlah peran tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media sosial adalah
buruknya kinerja lembaga, perwakilan, dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Saya menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Setidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam menurut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Dan terakhir, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuan. Yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara setelah dilakukan perubahan ketentuan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 pasal. Kedua pasal tersebut adalah pasal 2 dengan ayat 3 dan pasal 3 dengan tanpa ayat. Yang E, mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Yang F, rangkuman demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip menyertainya. Yang ketiga, berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi di Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara.
Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Berikutnya, silakan. Masih ada lagi? Ada berapa lagi sih, Pak? Halo? Halo sih, Pak? Oh, Rizky Hamidah. Ada 6 Pak yang presentasi hari ini. 6. Baru berapa ini? Baru 2 ya? 5 Bapak yang presentasi. Oh, 5 ya? 5 Bapak. Iya, 5 ya, Rizky. Ya. Mana itu? Rizky Hamidah sama siapa satu lagi temannya? Kembarannya? Suruh ajak kuliah aja bareng itu. Ya, silakan lanjut, dipercepat. Nanti dikasih tahu Siva, Rizky kalau sudah 5 menit dikasih tahu gitu ya. Silakan lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gunawan mempresentasikan lab 6 yaitu mengenai bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945. Yang pertama, menelusuri konsep urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa itu demokrasi? Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos, yakni demos dan kratos atau katein. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan, atau yang sering disebut demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, 3 tradisi pemikiran politik ekonomi. Yang pertama, klasikal Aristotelian teori. Dalam pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, ada medieval teori, yaitu menerapkan bahwa suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga, ada contemporary doctrine of demokrasi republikan, atau konsep demokrasi atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Yang ketiga, pemikiran tentang demokrasi di Indonesia. Suatu negara pasti mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, atau demokrasi. Negara Indonesia telah menyebut dirinya sebagai negara demokrasi atau berkedaulatan rakyat. Yang keempat, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Karena demokrasilah yang memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Yang B, menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Karena permasalahan yang sempat muncul di berbagai jejaring media sosial seperti 1. Bentuknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Next. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama, tradisi kolektivisme dan permusyawaratan desa. Yang kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang 1945 yang pertama, Konstitusi RIS 1949, UUD 1950, dan kembali ke UUD 1945. Dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen
mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Di awal postur demokrasi kita sebagai sedewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Next. Yang mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Indonesia. Yang pertama, kehidupan demokratis yang sebagaimana yang kita kembangkan sebagai demokrasi yang berakar pada budaya dan bangsa. Kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI 1945. Berikut 10 pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan keadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan 10. Demokrasi dengan berkeadilan. Yang kedua, mengapa kehidupan demokratis itu penting? Karena pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kemampuan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan kedudukan di depan hukum, dan yang terakhir memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Yang ketiga, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Seorang pemimpin memang harus mempunyai kemampuan memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyat yang baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, langsung lanjut, silakan. Ya, oh ini Henny ya. Ini rumahnya di mana Hen? Lupa saya. Saya asli Jawa Tengah, Kakak. Oh iya, yang Pemalang itu ya? Mana? Grobogan. Oh iya, Grobogan. Ya. Ada lagi yang share screen, Hamidah, Rizky. Siva ya, saya screen. Oh Siva, silakan Siva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Putri Safira dengan nomor NIM 2021-08-10-2092. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan pada bab 6 yang berjudul Bagaimana Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI pada tahun 1945. Yang pertama itu menelusuri konsep dan urgensi demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein. Selimut ya? Tarung ya? Pengertian tersebut tampak bahwa demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Lalu yang kedua ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Charles Alberto Torres pada tahun 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yaitu klasikal Aristotelian teori, lalu yang kedua medieval teori, yang ketiga
Yang ketiga, kompetensi doktrin. Lalu yang ketiga ada pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa sih kekhasan Indonesia itu? Menurut Budi Harjo dalam buku dasar ilmu